aku untuk kembali menengok kenangan masa kecilku yang penuh cinta dibalut kehangatan. Kini aku telah jauh berada, rindu rumah, aku rindu pulang, rindu yang tersayang, ayah dan ibu. Rindu rumah, aku rindu. Yang itu kalau boleh, santai dulu. Jumpa pertama dengan kotra bisa tipu hati. Sekode yang mata kau balas senyum mari manis mati. Dan kalau boleh dan kau boleh yang itu siapa punya nih. Saat kasih kode-kode mata jatuh kena di hati. Dan kau sama manis, kau sanis sucuri hati. Kau terlalu manis sesaat kau siapa punya nih. Permisi, Mas Sakti ada tamu. Kamu siapa, Mbak? Katanya namanya Mas Sakti dari komunitas runners, Mas. Namanya Ibu Sri Kandi. Beliau sudah saya persilahkan menunggu di lobi, Mas. Saya segera ke sana. Terima kasih banyak, Mbak. Sama-sama. Assalamualaikum, Mbak. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Sakti. Silakan duduk, Mbak. Makasih. Bagaimana Mbak Sri Kandi? Ada yang biasa bantu? Mbak Sri Kandi tahu juga ya saya kerja di sini. Tahu dong, Mas Sakti kan terkenal. Jadi begini Mas, saya kesini mau mengantarkan surat. Maaf ya, saya tidak menghubungi sebelumnya. Ini suratnya Mas. Surat untuk kantor ya? Baik, Mbak. Saya akan teruskan ke bagian persuratan ya. Baik Mas Sakti, tanpa berlama-lama saya izin pamit ya. Mohon bantuannya ya Mas Sakti. Ya, Mbak. Ya. Yang manis tapi bukan gula, kau macam beda oke. Yang tak putar terlalu banyak, kau tuh manis sekali apel sama curi kau pulau. Hadiah merupakan pemberian yang bersifat wajar dan kekeluargaan. Namun, jika hadiah atau pemberian tersebut diberikan kepada aparatur sipil negara atau penyelenggara negara, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai gratifikasi. Gratifikasi dapat dianggap ilegal jika pemberian atau hadiah yang diterima oleh penyelenggara negara atau aparatur sipil negara berhubungan dengan jabatan yang dimilikinya dan juga berlawanan dengan tugasnya, seperti halnya suap dan pemerasan. Lalu apa yang membedakan gratifikasi, suap, dan pemerasan? Gratifikasi biasa dianggap sebagai durian runtuh. Karena biasanya datang
seketika tanpa diminta. Terkadang, pemberi memberikan gratifikasi tanpa menuntut sesuatu di awal, tapi akhirnya malah berujung meminta balas budi. Karenanya, penyelenggara negara atau aparatur sipil negara harus bisa menganalisis apakah gratifikasi yang diterima masih bersifat netral. Jika sifatnya transaksional atau bertujuan agar penerimanya melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak pemberi, maka hal tersebut sudah masuk ke dalam praktek suap. Bentuk pemberiannya bisa berupa hadiah atau bahkan berupa janji. Nah, bagaimana dengan pemerasan? Pemerasan terjadi jika penyelenggara negara atau aparatur sipil negara menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa atau meminta sesuatu dari masyarakat sebagai pengguna layanan publik, dari pengusaha, dan atau bahkan dari sesama rekan kerjanya sendiri. Pemberian hadiah menjadi lebih bermakna jika tidak ada maksud tersembunyi di belakangnya. Ayo, laporkan dan kenali gratifikasi yang kita terima. Untuk melaporkan gratifikasi dapat melalui